Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan materi tentang teori-teori belajar. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Nur Alia Safitri. Kemudian yang kedua Yuliani. Yang ketiga Surya. Yang keempat Nur Khalisa. Kemudian yang kelima Nur Islamia Ilyas. Yang keenam adalah Fatihatul Rizki. Dan yang terakhir adalah Rizka Aulia Sartika. Pada kesempatan ini kami akan membawakan 7 teori-teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorism. Teori ini juga sering disebut dengan teori behavioristik. Teori ini pertama kali dimunculkan oleh Genio pada tahun 1965. Kemudian teori ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang lain. Teori behavioristik menganggap bahwa pentingnya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini juga menganggap bahwa belajar adalah tingkah laku yang dapat diamati disebabkan oleh stimulus yang diberikan dari luar. Oleh karena itu, teori behavioristik menekankan bahwa perubahan tingkah laku yang tampak sebagai hasil dari belajar. Salah satu ciri implementasi dari teori behavioristik adalah adanya perubahan tingkah laku yang ditunjukkan seseorang sebagai akibat dari pengalaman yang telah dialaminya dahulu. Teori behaviorism masih diimplementasikan hingga saat ini. Contohnya adalah pada dunia pendidikan. Jika seorang peserta didik tidak mengerjakan dengan tuntas pekerjaan rumah, maka seorang pendidik akan mengurangi poin perilakunya yang menjadi pertimbangan saat penerimaan nilai akhir. Dalam dunia kerja, jika seorang pegawai datang terlambat, maka dia akan diberikan sanksi dimulai dari teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, sampai dengan sebuah peringatan. Contoh lain adalah seorang polisi memberikan surat tilang kepada salah seorang pengemudi yang tidak menaati aturan lalu lintas, seperti pengemudi sepeda motor yang tidak mengenakan helm. Terdapat beberapa tokoh dalam teori behaviorism. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Thorndike adalah salah seorang psikolog yang berkebangsaan Amerika dan dikenal menghabiskan seluruh karirnya di Columbia University. Thorndike menganggap bahwa teori behaviorism adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana stimulus adalah rangsangan, contohnya pikiran dan perasaan, sedangkan respon adalah reaksi akibat stimulus tersebut. Kemudian, Thorndike terkenal dengan percobaannya yang fenomenal terhadap seekor kucing, di mana Thorndike pada percobaannya dia meletakkan kucing dalam box bening, kemudian diletakkannya makanan di luar box tersebut. Pada percobaan ini, Thorndike memperhatikan bagaimana kemudian reaksi kucing yang lompat ke kanan, ke kiri untuk meraih makanan yang dilihatnya dari dalam box. Setelah beberapa menit kemudian, Thorndike memperhatikan tanpa sengaja salah satu dari kaki kucing tersebut mengenai penutup box, kemudian boxnya terbuka, dan disinilah kemudian kucing mampu mendapatkan makanan yang telah dilihatnya. Lewat percobaan ini, kemudian Thorndike melahirkan dalil belajar. Yang pertama, hukum sebab akibat. Yang kedua, hukum kebiasaan. Yang ketiga, hukum kesiapan. Selanjutnya, hukum reaksi bervariasi. Hukum sikap. Selanjutnya, hukum aktivitas berat sebelah. Hukum respon. Dan terakhir, hukum perubahan asosiasi. Tokoh yang kedua adalah Ivan Petrovich Pavlov atau sering disebut dengan Ivan Pavlov. Beliau adalah seorang psikolog dan dokter yang berasal dari Rusia. Beliau terkenal pada teori behaviorism karena percobaannya pada seekor anjing, di mana Ivan Pavlov menstimulus seekor anjing dengan sepiring makanan.
Nah, kemudian Ivan Pavlov memperhatikan setelah anjing tersebut distimulus dengan sepiring makanan, maka anjing tampak menjulurkan lidahnya. Nah, di sini Ivan Pavlov mengatakan bahwa salah satu reaksi atau respon dari anjing terhadap stimulus makanan tersebut adalah dia mengeluarkan lidahnya sebagai reaksi bahwa dia menginginkan makanan tersebut. Ivan Pavlov melakukan beberapa kali percobaan. Dari percobaan ini, kemudian Ivan Pavlov melahirkan hukum pembelajaran. Yang pertama, hukum pembiasaan yang dituntun. Kemudian yang kedua, hukum pemusnahan yang dituntun. Tokoh yang ketiga adalah Bruce Frederick Skinner atau sering disebut dengan Skinner. Skinner terkenal pada pembahasan teori behavioristik karena buah pemikirannya yang dikenal dengan teori operant conditioning, di mana Skinner mengatakan bahwa perilaku yang ditunjukkan subjek tidak semata-mata karena sebuah respon dari stimulus, akan tetapi juga tindakan yang disengaja. Sehingga Skinner menyimpulkan bahwa pribadi seseorang adalah hasil dari respon terhadap lingkungannya. Dari hasil teori tersebut, maka Skinner menyimpulkan terdapat dua jenis respon. Yang pertama adalah responden respon, yaitu respon yang muncul akibat stimulus tertentu, seperti seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena melihat sebuah makanan. Yang kedua adalah operant respon, di mana respon ini muncul karena sebuah stimulus dan bisa terus berkembang. Contohnya, seorang siswa yang distimulus sebuah reward, maka dia akan belajar, dan dengan reward lagi, maka dia akan terus mengembangkan dirinya untuk semakin berprestasi. Tokoh yang keempat adalah Robert Genyu. Genyu adalah salah seorang psikolog pendidikan yang memiliki pemahaman tersendiri tentang belajar, di mana beliau mengatakan bahwa belajar adalah proses suatu organisasi atau peserta didik berubah perilakunya akibat pengalaman yang telah dilaluinya di masa lampau. Sehingga Genyu berpendapat bahwa pembelajaran adalah periode terjadinya penerimaan informasi yang kemudian diolah dan menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Tahapan proses pembelajaran menurut Genyu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah perolehan, yang keempat adalah penyimpanan, kemudian yang kelima adalah ingatan kembali, kemudian yang keenam adalah generalisasi, kemudian yang ketujuh adalah perlakuan, dan yang terakhir adalah umpan balik. Teori behaviorism memiliki kelebihan dan kekurangan. Ditinjau dari segi pendidikan, maka teori behaviorism memiliki kelebihan. Yang pertama, teori ini dianggap cocok untuk membiasakan kedisiplinan peserta didik. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran dirancang khusus. Kemudian yang ketiga, teori ini mampu membangun konsentrasi peserta didik. Dan yang keempat, sesuai dengan pemahaman pendidik pada peserta didik. Dan yang terakhir, perubahan belajar menjadi tolak ukur kesuksesan pada teori behavioristik. Kemudian kekurangan pada teori ini ditinjau dari segi pendidikan. Yang pertama adalah teori ini berpusat pada pendidik, sehingga akan menimbulkan kaku dan kebosanan pada beberapa tipe peserta didik. Contohnya peserta didik yang aktif, maka dia akan merasa pasif. Kemudian selanjutnya, teori ini lebih mengutamakan hafalan ketimbang latihan. Dan yang terakhir, teori ini membentuk peserta didik menjadi pasif dan kurang inovatif. Di sini saya akan membahas tentang teori pembelajaran kognitif. Ada banyak tokoh-tokoh pembelajaran kognitif yang kita kenal selama ini. Di antaranya yang ingin saya bahas adalah yang pertama adalah Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, tahapan pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah asimilasi, yaitu proses penyesuaian informasi baru ke struktur yang sudah ada.
Yang kedua adalah akomodasi, yaitu proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Selanjutnya yang ketiga adalah ekuilibrasi, yaitu proses penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Yang kedua adalah Jerome Bernard. Menurut Jerome Bernard ada 3 juga tahapan perkembangan kognitif, yaitu yang pertama adalah anaktif, yaitu usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dan dengan observasi. Yang kedua adalah ikonik, yaitu siswa belajar melalui visualisasi verbal. Yang ketiga adalah simbolik, siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang dipengaruhi oleh bahasa dan logika menggunakan simbol. Sedangkan teori pengembangan kognitif yang dikembangkan oleh Ausubel terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah memperhatikan stimulus yang diberikan. Kemudian yang kedua, memahami makna stimulus itu sendiri, dan ketiga adalah meaningful learning. Sedangkan teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Robert M. Gage, yang pertama adalah reseptor atau alat indera. Yang kedua adalah sensory register atau penampungan kesan-kesan sensoris. Yang ketiga adalah short term memory atau memori jangka pendek. Yang keempat adalah long term memory atau memori jangka panjang, dan yang keempat adalah reseptor response generator atau pencipta respon. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan teori belajar konstruktivisme. Menurut Piaget 1971 adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuannya. Konstruktivisme merupakan pergeseran paradigma dari teori behaviorisme ke teori kognitif. Epistemologi behaviorisme berfokus pada kecerdasan, domain tujuan, tingkat pengetahuan, dan penguatan. Terdapat 4 asumsi yang perlu kita ketahui dari pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama adalah penguatan secara fisik dibangun oleh siswa yang terlibat dalam pembelajaran aktif. Yang kedua, pengetahuan secara simbolis dikonstruksi oleh siswa yang membuat representasi tindakan mereka sendiri. Yang ketiga adalah pengetahuan dibangun secara sosial oleh siswa yang menyampaikan makna mereka kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah pengetahuan secara teori dikonstruksi oleh siswa yang mencoba menjelaskan hal-hal yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Sedangkan menurut Vygotsky sendiri mengatakan bahwa pentingnya hubungan antara individu dengan lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan, yang menurut beliau bahwa interaksi sosial, interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Maka dapat ditarik kesimpulan dari teori konstruktivisme, yaitu setiap individu memiliki pemahaman unik dan pribadi tentang dunia yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya dengan interaksi lingkungan sekitarnya. Jadi belajar bukanlah proses menerima informasi secara pasif, tetapi lebih kepada proses aktif di mana individu menafsirkan dan memproses informasi untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya yaitu strategi teknis dalam pembelajaran konstruktivisme yang perlu kita ketahui terbagi menjadi 3. Yang pertama, discovery learning, yang dimana merupakan proses belajar untuk menemukan sesuatu yang baru secara individu maupun kelompok. Dalam hal ini, discovery learning berfokus pada kemampuan belajar atau belajar termasuk kemampuan bertanya, mengevaluasi strategi individual, dan mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan keilmuan. Discovery learning ini juga bersepsi bahwa pengetahuan merupakan hasil interaksi individu peserta didik dengan beragam sumber belajar, termasuk dengan teman maupun lingkungan lainnya. Yang selanjutnya yaitu dengan ruang lingkup yang
Sama, karena keduanya merupakan kesatuan yang akan mengembangkan kemampuan siswa untuk bekerja dan bernalar dalam bidang ilmu. Artinya, untuk setiap bidang ilmu perlu diidentifikasi keterampilan belajar yang akan dicapai sebagai sarana untuk mencapai keterampilan belajar tersebut. Sebagai bidang ilmu memiliki keterampilan belajar yang unik yang harus dikuasai oleh siswanya. Selanjutnya, yang kedua adalah self-learning. Pembelajaran mandiri mengharuskan siswa untuk memiliki keahlian dan pengetahuan tertentu. Mereka harus tahu dan mampu melakukan hal-hal tertentu, mengambil tindakan, bertanya, membuat keputusan mandiri, berpikir kreatif dan kritis, memiliki kesadaran diri, dan bisa bekerja sama. Belajar aktif yang disebut dengan belajar langsung adalah belajar yang membuat pembelajaran melekat, mencari dan menggabungkan informasi secara aktif dari tempat kerja, masyarakat, maupun ruang kelas. Yang ketiga adalah problem-based learning. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Browns yang sangat terpopuler pada tahun 1970. Melalui proses pembelajaran problem-based learning ini, siswa diharapkan dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya di sini yaitu dalam proses pembelajaran guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktis, dan lain sebagainya. Jadi guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Yang kedua adalah siswa pembelajaran lebih aktif dan efisien. Maksudnya di sini di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajaran baik yang didapatkan di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga pengetahuan-pengetahuannya yang didapatkan tersebut bisa dikaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu juga siswa dituntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama. Yang ketiga adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna berarti menginstruksikan informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya, pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman pribadinya, dengan informasi-informasi yang didapatkan, baik dari temannya, tetangganya, keluarga, surat kabar, televisi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya di sini adalah siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya dengan di sekolah sehingga tercipta yang namanya pembelajaran yang diharapkannya. Yang kelima adalah perbedaan individual terukur dan dihargai. Dan yang keenam adalah guru berpikir proses pembinaan pengetahuan baru, siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan. Adapun kekurangan dan kelebihan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakiran struktur kognitif. Yang kedua adalah peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga adalah peran guru dalam pendekatan ini. Guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan secara lancar. Yang keempat adalah sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Yang kelima adalah evaluasi, yaitu pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman.
Teori belajar yang keempat adalah teori belajar humanisme atau humanistik. Teori belajar humanisme atau humanistik berpandangan bahwa siswa dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar ketika ia telah mampu memahami dan mengerti lingkungannya serta dirinya sendiri. Tujuan utama proses pembelajaran dalam pandangan teori humanistik adalah agar siswa dapat mengembangkan dirinya sendiri, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenali dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Pendidikan humanistik juga berpandangan bahwa belajar bukan hanya sekedar sarana transformasi pengetahuan saja. Lebih dari itu, proses belajar merupakan bagian dari mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Tokoh-tokoh dalam teori belajar humanisme atau humanistik. Yang pertama adalah Kolb. Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap pengalaman konkret. Yang kedua, tahap pengalaman aktif dan reflektif, yang ketiga konseptualisasi, dan yang keempat adalah eksperimentasi aktif. Yang kedua adalah Honey dan Mumford. Honey dan Mumford menggolongkan siswa menjadi 4 golongan. Yang pertama tipe siswa aktif, yang kedua tipe siswa reflektor, yang ketiga tipe siswa teoretis, dan yang keempat tipe siswa pragmatis. Yang ketiga adalah Habermas. Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian. Yang pertama belajar teknis, yang kedua belajar praktis, dan yang ketiga belajar emansipatoris. Yang keempat adalah Bloom dan Krathwohl. Bloom dan Krathwohl menunjukkan apa yang diketahui siswa mencakup 3 kawasan. Yang pertama adalah kognitif, meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dua adalah psikomotor, meliputi peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Yang ketiga adalah afektif, meliputi pengenalan, merespons, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Yang kelima adalah Arthur Combs. Arthur Combs berpendapat bahwa banyak guru melakukan kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar jika materi pelajaran disajikan dan disusun sebagaimana mestinya. Padahal arti tidaklah berkaitan dengan materi pelajaran, melainkan bagaimana membawa siswa memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya sendiri. Yang keenam adalah Abraham Maslow. Maslow berasumsi bahwa dalam diri individu ada 2 hal. Yang pertama adalah suatu usaha positif untuk berkembang. Yang kedua adalah kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Kemudian yang ketujuh adalah Carl Ransom Rogers. Rogers membagi atau mengelompokkan 2 tipe belajar menjadi 2, yaitu kognitif atau kebermaknaan, dan yang kedua adalah eksperiental atau pengalaman. Kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik atau humanisme. Kelebihannya yang pertama adalah teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena-fenomena sosial. Yang kedua, indikator keberhasilan teori ini adalah siswa merasa senang, bergairah, dan berinisiatif dalam belajar, serta terjadinya perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat pada pendapat orang lain, dan mampu mengatur dirinya sendiri dengan secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar norma, aturan, disiplin, dan etika yang berlaku. Kemudian kekurangan dari teori ini adalah siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya sendiri akan mengalami kekurangan atau keterlambatan dalam proses belajar.
Perkenalkan, nama saya Nur Islamia Ilyas akan menjelaskan teori belajar Gestalt. Menurut Hanafi dalam Aulia dan Jayanti tahun 2021 yang mengatakan bahwa teori belajar sering disebut sebagai insightful learning atau field theory, yang dimana belajar dengan menggunakan insight merupakan suatu konsep yang mengandung problem atau permasalahan seseorang melihat hubungan tertentu dalam suatu proses pembelajaran. Menurut Hidayati dalam Aulia dan Jayanti tahun 2021 bahwa teori belajar Gestalt merupakan aktivitas dari suatu individu yang berkenaan melalui interaksi dengan lingkungannya. Melalui interaksi inilah akan membentuk suatu pemahaman atau wawasan yang disebut insight. Dengan adanya teori belajar Gestalt, proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena mengharuskan peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, peserta didik dapat mengaitkan dengan lingkungan sekitarnya sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam memahami teori belajar yang disampaikan oleh guru. Nah, menurut teori ini bahwa guru memiliki peran sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang mendorong partisipasi aktif dan pengorganisasian pengalaman belajar secara holistik. Penerapan teori belajar Gestalt. Ada 4 penerapan dalam teori belajar Gestalt. Yang pertama, pengalaman konseptual, di mana pengalaman ini berperan penting dalam perilaku yang menentukan kemampuan dan karakteristik objek atau peristiwa. Yang kedua, mengetahui artinya, di mana artinya adalah hal-hal yang berhubungan tergantung pada susunan gagasan selama proses pengajaran. Semakin jelas hubungan antar unsur-unsur, maka semakin efektif suatu pelajaran. Yang ketiga, perilaku yang diarahkan tujuan. Perilaku berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai, melancarkan pengajaran ketika peserta didik mengetahui apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, guru harus memahami tujuan dengan cara membimbing dan membantu peserta didik untuk mengetahui atau memahami tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, prinsip life space atau ruang hidup. Sikap individu terkait dalam lingkungan tempat mereka jatuh. Jadi, materi yang disampaikan harus dikaitkan dengan situasi dan lingkungan di kehidupan nyata. Kelebihan teori belajar Gestalt. Ada 3 kelebihan dalam teori belajar Gestalt. Yang pertama, menjadikan peserta didik memiliki keahlian dalam memikirkan agar menyelesaikan setiap yang dihadapinya. Saat peserta didik menghadapi situasi yang baru, maka terjadi suatu proses pembelajaran yang merupakan reorganisasi pengalaman dari belajar. Individu dapat menggunakan pengalaman sebelumnya yang telah dimiliki untuk menghadapi situasi yang baru. Belajar dapat berlangsung secara terus-menerus dari mana saja, bukan hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah, karena belajar dapat diperoleh dari pengalaman seseorang dalam hidupnya. Peserta didik didorong untuk melihat dan memahami gambaran besar, hubungan, dan pola yang ada dalam pembelajaran. Teori belajar Gestalt menekankan pengalaman belajar aktif, di mana peserta didik ikut langsung dalam proses pembelajaran dan melakukan eksplorasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyelesaikan setiap yang akan dihadapinya. Yang kedua, perancangan kurikulum yang sedemikian rupa yang memungkinkan menjadikan situasi yang berdampak pada keterampilan serta pengetahuan peserta didik. Menurut teori ini, mengajar harus melalui pemberian bahan ajar yang berhubungan di kehidupan sehari-hari agar dapat mengembangkan ide atau wawasan peserta didik dalam bercakap-cakap atau berdiskusi dengan teman dan gurunya, bereksplorasi dan memiliki kebebasan untuk mencoba mendukung peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik menyesuaikan cara belajar yang nyaman bagi dirinya dan guru berperan sebagai mediator, fasilitator, dan membimbing peserta didik. Dalam teori ini, teori belajar Gestalt bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, kreativitas, dan kemampuan peserta didik untuk melihat hubungan yang kompleks dalam pembelajaran di kehidupan sehari-hari, untuk melihat
kehubungan yang kompleks dalam pembelajaran kehidupan sehari-hari, maka teori ini sering dikaitkan dengan pembelajaran anak usia dini ketika sebagian besar anak memiliki masalah dalam belajar. Oleh karena itu, teori ini dapat membantu memecahkan masalah belajar anak dan dapat menyesuaikan cara belajar anak yang nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Reski dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Istilah kecerdasan atau intelijensi bukanlah suatu hal yang baru bagi kita sebagai pendidik. Namun, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu tentang kecerdasan pun berkembang. Banyak ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu melakukan penelitian tentang otak manusia. Nah, setiap individu tidak hanya memiliki suatu kecerdasan tetapi lebih, yaitu disebut juga multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Nah, menurut William Strand dalam Kartono tahun 1990, intelijensi adalah kapasitas umum dari kesadaran individu untuk menyesuaikan pikirannya terhadap persyaratan atau tuntutan baru. Sedangkan menurut Spearman tahun 1904 menyebutkan bahwa intelijensi merupakan dua kemampuan, yaitu kemampuan yang memegang tugas-tugas intelektual dan sejumlah kemampuan khusus untuk memecahkan masalah persoalan. Adapun menurut Gardner tahun 2010 bahwa intelijensi bukan hanya sekedar nilai-nilai IQ semata, melainkan merupakan kepingan-kepingan kemampuan yang beralokasikan pada bagian-bagian berbeda dalam otak. Nah, kemudian menurut Woodward dalam Kartonos tahun 1990, intelijensi itu sebagai suatu tindakan yang bijaksana dalam menghadapi setiap situasi tepat dan berhasil. Nah, dari sinilah kita dapat disimpulkan bahwa karakteristik penting dari individu yang perlu dipahami oleh guru sebagai pendidik adalah bakat dan kecerdasan individu. Guru yang tidak memahami kecerdasan anak akan memiliki kesulitan dalam memfasilitasi proses perkembangan potensi anak didik menjadi yang dicita-citakannya. Nah, generalisasi terhadap kemampuan dan potensi anak didik memberikan dampak yang negatif, yaitu anak didik tidak dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan secara optimal potensi yang ada pada dirinya. Akibat penanganan yang salah seperti yang dilakukan oleh sistem persekolahan saat ini, kita banyak kehilangan bakat-bakat cemerlang. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Aulia Sartika. Di sini saya akan membahas terkait mengenai teori belajar sosial atau teori pembelajaran sosial. Nah, saya mengambil satu teori dari salah satu pencetus teori belajar sosial itu sendiri, yaitu teori dari Albert Bandura terkait mengenai teori belajar sosial. Nah, selama karirnya, Bandura mengembangkan pendekatan social learning untuk memahami kepribadian manusia melalui penelitian-penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Bandura adalah mengenai perilaku agresif. Bandura mengamati masalah yang diakibatkan oleh perilaku agresif itu sendiri. Nah, dari penelitiannya ini, hasil penelitian Bandura ini membahas dua fokus. Yang pertama terkait mengenai teori kognitif sosial, yang kedua adalah teori pembelajaran moral. Nah, kita akan membahas yang pertama terkait mengenai teori kognitif sosial. Teori yang dirajut oleh Albert Bandura dikenal dengan sebutan social learning theory dan teori pembelajaran sosial kognitif. Satu hal yang ditonjolkan dalam teori Bandura ini ialah gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Ini dikemukakan oleh Shanks pada tahun 2012. Teori ini juga menekankan bahwa proses kognitif manusia berperan dalam kegiatan dan mempertahankan pola-pola perilaku.
Jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa definisi dari pembelajaran sosial atau sosial kognitif adalah proses pembelajaran atau perilaku yang dibentuk melalui konteks sosial. Nah, dalam teori social learning Bandura ini juga ternyata ada prinsip-prinsip yang dibahas di dalamnya. Yang pertama terkait mengenai hakikat manusia. Penjelasan Bandura tentang teori seperti yang dikutip oleh Hall dan Lindsay pada tahun 1981 adalah manusia dapat dipahami melalui interaksi timbal balik antar perilaku, kognitif, dan lingkungan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengatur atau mengarahkan diri sehingga ia dapat pula mengontrol lingkungan, dan di samping itu manusia juga dibentuk oleh lingkungannya. Dengan kata lain, dengan demikian, perilaku dipelajari individu melalui interaksi antara lingkungan dan perkembangan kepribadiannya tergantung pada interaksi tersebut. Nah, selanjutnya pada prinsip-prinsip teori social learning Bandura dibahas juga modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku ini dinamakan dengan modeling. Jadi proses pengamatan. Jadi ada 4 tahapan dalam proses modifikasi perilaku ini. Yang pertama terkait mengenai attentional process. Proses ini merupakan fase pertama dalam proses belajar observasional. Attentional process dikenal dengan pemberian perhatian. Nah, perhatian yang dimaksud ialah memberikan perhatian pada suatu model. Bandura menganggap belajar adalah sebuah proses yang terus berlangsung, tetapi ia juga menunjukkan bahwa hanya yang diamati sajalah yang dapat diamati atau dipelajari. Agar pada proses ini dapat berlangsung maksimal, maka perhatian harus diberikan secara lebih. Semakin besar perhatian, maka proses belajarnya akan semakin efektif. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak hal yang mengganggu perhatian, maka proses belajar akan semakin lambat. Selanjutnya fase kedua adalah retentional process atau proses mengingat. Nah, proses mengingat ini yaitu kemampuan mengingat ketika seseorang telah memperhatikan suatu model dan perilakunya. Tadi tahapan pertama adalah proses pemberian perhatian. Nah, di sini proses mengingatnya dalam tahapan ini seseorang menyimpan apa saja yang dilakukan model yang dilihat dalam citra mental atau deskripsi verbal. Proses ini cukup penting karena pengaruh yang didapatkan seseorang dari model tergantung pada kemampuan individu untuk mengingat atau tindakan model itu sesudah dia hilang dari pandangannya. Bandura mengemukakan bahwa peranan kata-kata, nama-nama, atau bayangan yang kuat yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang dimodelkan dalam mempelajari dapat mengingat perilaku sangatlah penting. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tahapan yang namanya motor reproduction. Proses pembentukan perilaku ini menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan atau performa. Barangkali tidak semua hal yang telah kita perhatikan atau kita simpan dalam memori kita semuanya dapat kita wujudkan dalam perilaku secara utuh. Ada sebagian yang hanya sampai pada tahapan retentional process atau proses mengingat saja. Dengan kata lain, seseorang mungkin mempelajari sesuatu secara kognitif, namun dia tidak mampu menerjemahkan informasi itu ke dalam perilaku karena adanya keterbatasan. Selanjutnya terkait mengenai fase yang terakhir, yaitu fase motivational proses. Fase terakhir ini dalam proses belajar observasional ialah fase motivasi. Para pelajar akan meniru suatu model sebab mereka merasa bahwa dengan berbuat demikian mereka akan meningkatkan kemungkinan untuk memperoleh reinforcement. Belajar melalui pengamatan menjadi lebih efektif kalau memiliki motivasi yang tinggi untuk menyimak tingkah laku sang model. Observational learning ini mungkin memudahkan untuk menguasai tingkah laku tertentu, tetapi kalau motivasi untuk itu tidak ada, tidak bakal terjadi proses dari tingkah laku yang dimaksudkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah membahas terkait mengenai teori kognitif sosial. Kita akan membahas terkait mengenai teori pembelajaran moral. Nah, proses perkembangan sosial dan moral menurut Bandura selalu berkaitan dengan proses belajar mengajar. Sebab
proses belajar mengajar tersebut sangat menentukan kemampuan siswa dalam bersikap dan berperilaku yang selaras dengan norma moral agama, tradisi, hukum, dan norma moral lainnya yang berlaku dan itu harus berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya, perilaku seseorang bersandar pada ukuran-ukuran moral yang diyakini. Nah, menurut Bandura sendiri, seseorang tidak merasa nyaman jika perbuatan yang dilakukan menyalahi atau melanggar nilai-nilai kebaikan yang diyakininya. Perasaan tidak nyaman tersebut yang akan mencegah seseorang dari perbuatan yang diyakininya yang tidak baik. Dan menurut Bandura sendiri, perbuatan baik dan buruk dapat diinterpretasikan secara luas. Nah, ternyata juga dalam teori Albert Bandura ini menentang tiga teori. Yang pertama terkait mengenai teori dari Piaget dan Colbert, dan teori bawaan dari teori Alport. Alasan utamanya adalah teori tersebut memprediksikan kestabilan perilaku manusia yang menurut Bandura tidak mungkin terjadi. Bandura berpendapat bahwa perilaku manusia tidak seluruhnya konsisten. Manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dengan kata lain, Bandura percaya bahwa perilaku manusia ditentukan oleh situasi dan interpretasinya atas situasi itu, bukan oleh tahapan perkembangannya. Nah, dalam teori Albert Bandura juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya sendiri yang pertama terkait mengenai kelebihan teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan dengan teori belajar sebelumnya, karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian yang empiris dalam mempelajari perkembangan khususnya di perkembangan kanak-kanak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan atau faktor sosial dan faktor kognitif itu sendiri. Nah, sedangkan kekurangannya atau kritikan dari teori Albert Bandura adalah dari teori pembelajaran sosial Albert Bandura adalah teori ini sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknis pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat setengah individu yang menggunakan teknik peniruan itu juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perilaku yang tidak diterima dalam masyarakat. Saya rasa itu penjelasan terkait mengenai teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Terima kasih.